Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alfanashita dengan NPM 130 110 250 137 dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran. Sekarang saya sedang berada di Blok EMS dengan kelompok tutor 8 yang dibimbing oleh Dr. Hen Hereman, spesialis penyakit dalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri. Antropometri itu apa sih? Jadi, antropometri sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos dan juga metron. Anthropos sendiri memiliki arti manusia, sedangkan metron memiliki arti pengukuran. Jadi, antropometri adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengukuran manusia, komposisi, dan juga proporsi dari tubuh manusia. Dalam bidang ergonomi, antropometri biasa digunakan untuk mendesain alat, pakaian, kendaraan, atau ruang kerja agar sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Sedangkan dalam bidang kesehatan dan gizi, antropometri biasa digunakan untuk menilai status gizi, melihat pertumbuhan dan juga perkembangan anak, dan juga mengidentifikasikan resiko adanya obesitas, malnutrisi, atau penyakit tertentu. Terdapat beberapa parameter dalam antropometri, seperti berat badan atau BB. Ini biasa dipakai untuk menilai massa tubuh secara keseluruhan, yang dimana ini penting untuk perhitungan kebutuhan energi dan juga dosis obat. Lalu ada juga tinggi badan atau TB. Ini biasa digunakan untuk melihat pertumbuhan pada anak. Jadi sebagai dasar untuk perhitungan massa indeks tubuh juga atau IMT. Lalu ada IMT atau indeks massa tubuh yang memiliki rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam meter. Hal ini biasa digunakan untuk melihat apakah pasien dalam kondisi kurus, normal, overweight, atau obesitas. Untuk kurus sendiri memiliki range kurang dari 18,5, sedangkan normal itu berada di range 18,5 hingga 24,9. Dan untuk overweight itu memiliki range 25 hingga 29,9. Sedangkan lebih dari itu atau lebih dari 30 berarti pasien itu obesitas. Lalu ada juga tebal lipatan kulit atau skin fold thickness. Hal ini biasa digunakan untuk mengukur lemak bawah kulit dengan alat bernama kaliper. Untuk lokasi pengukurannya sendiri itu biasa dilakukan di bagian tricep, subscapula, ataupun perut. Lalu ada lingkar kepala. Lingkar kepala ini biasa digunakan pada bayi dan juga anak kecil untuk memantau pertumbuhan otak. Dan terakhir ada proporsi tubuh. Proporsi tubuh ini biasa digunakan sebagai perbandingan panjang tungkai dengan tinggi badan dengan rasio segmen tubuh. Jadi di sini saya akan mengukur lingkar nenek saya. Jadi titiknya itu dari ke bawah diukur di sini, terus dari bagian bawah yang sini nanti kita ukur atas ke bawah. Jadi di sini sekitar 6 cm untuk kemudian di sekitar tingginya. Jadi kita ambil titik yaitu di 3. Nanti mulai dari sini kita ukur mulai dari titik 3 yang ini. Dan didapatkan lingkar pinggangnya itu 33 cm. Kita menimbang nenek saya berat badannya itu. Pengukuran berat badan dimulai dari angka 0. Ini didapatkan berat badannya itu 52 kg. Jadi saya akan mengukur tinggi badan nenek saya. Karena saya menggunakan meteran yang fleksibel, jadi kita harus menandai dulu di temboknya. Dan ternyata tinggi nenek saya itu 155 cm. Jadi sebenarnya antropometri itu fungsinya apa sih? Emangnya penting ya untuk mengukur antropometri itu? Eits, jangan salah guys. Sebenarnya antropometri itu sangat penting, apalagi untuk di dunia kedokteran, dan kita sebagai mahasiswa kedokteran harus paham mengenai antropometri. Sini aku jelasin kenapa antropometri itu bisa penting. Yang pertama, antropometri sendiri biasa digunakan untuk menilai status gizi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengetahui apakah pasien ini kurang gizi, normal, overweight, atau obesitas. Hal ini sangat penting untuk menentukan tata laksana gizi pada pasien anak, dewasa, ataupun lansia. Yang kedua, untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan. Pada bayi dan anak, tinggi, berat, dan lingkar kepala ini sangat penting untuk melihat apakah tumbuh normal sesuai dengan standar WHO. Hal ini juga bisa mendeteksi dini stunting atau gangguan perkembangan. Yang ketiga, hal ini biasa digunakan untuk menentukan resiko adanya penyakit.
lingkar pinggang, dan juga IMT bisa memprediksi adanya resiko diabetes, hipertensi, penyakit jantung, ataupun sindrom metabolik lainnya. Yang keempat, untuk menjadi dasar penentuan dosis obat dan juga terapi, banyak obat seperti obat antibiotik, anestesi, dihitung dosisnya berdasarkan berat badan ataupun luas permukaan tubuh atau yang biasa disingkat dengan BSA. Yang kelima, sebagai evaluasi dari hasil terapi, misalnya pada pasien malnutrisi, obesitas, ataupun gagal jantung, perubahan pada antropometri bisa menunjukkan efektivitas pengobatan dan juga diet. Yang keenam, sebagai edukasi dan juga pencegahan. Data dari antropometri sendiri bisa membantu dokter untuk memberikan edukasi gaya hidup sehat, seperti menilai nutrisinya, menilai pola olahraganya, dan juga pola makannya. Jadi, antropometri sendiri bukan cuma tentang tinggi badan atau berat badan aja loh. Hal ini juga bisa menilai status gizi, kesehatan, sampai resiko penyakit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.